Shalom jemaat Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di channel YouTube dimanapun berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Firman Tuhan pagi ini berjudul Setia Sampai Mati. Ini merupakan perkara yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita semua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Kita mau membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini merupakan pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna, yang pada saat itu mereka sedang mengalami penderitaan. Mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami kemiskinan. Dan tidak hanya itu, mereka juga sedang mendapat fitnahan. Wah, lengkap ya penderitaannya. Tapi apa kata firman Tuhan buat jemaat di Smyrna ini? Boleh tolong ditayangkan Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ke yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau agar jemaatnya setia kepada Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tahu kondisi jemaat. Tuhan tahu pergumulan jemaat. Tuhan tahu kesusahan jemaat. Tuhan tahu kemiskinan di tengah jemaat. Dan Tuhan tahu apa di balik semuanya itu. Tuhan pun tahu fitnahan yang dialami di tengah jemaat. Wah, luar biasa ya. Tapi apa pesan firman Tuhan di sana? Ya, next. Tuhan mau supaya jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bagaimana kita mewujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan mau agar kita setia, dan bukan hanya dulu, bukan hanya sekarang, tapi sampai mati. Firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Orang yang setia, jemaat yang setia, tidak takut menderita. Menderita untuk siapa? Untuk Kristus. Menderita karena apa? Karena Kristus. Bukan menderita karena mencuri ayam. Bukan menderita karena berselingkuh dengan istri orang. Tapi apa yang dimaksud dengan penderitaan di sini? Ya, next. Penderitaan menguji kesetiaan. Ya, penderitaan itu bisa muncul dari apa saja Bapak Ibu. Ya, masalah yang terjadi membuat penderitaan, dan penderitaan menguji kesetiaan. Contoh saja suami istri. Ya. Waktu suaminya berhasil, setia banget sama suaminya. Tapi waktu suaminya gagal, salah mengelola keuangan, bangkrut, ya, istrinya menggugat cerai. Saya mengkonseling ya beberapa orang yang papa mamanya berpisah. Saya tanya apa sebabnya? Ya, karena papa gagal dalam usaha. Jadi didatangin orang, ditagih, istrinya gak kuat, mamanya gak kuat, menggugat cerai. Keluarga yang lain lagi, peristiwanya sama. Padahal aduh, ya, sudah janji, ya,
setia sampai mati. Penderitaan menguji kesetiaan seorang suami istri, penderitaan menguji umat Tuhan. Ya, pandemi Covid yang terjadi hari ini sampai hari ini, ya. Perubahan yang terjadi, ya. Perbedaan yang terjadi tidak seperti dulu lagi, ibadah, pelayanan, ya kan? Bisnis, usaha tidak seperti dulu lagi. Semuanya itu menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Menguji kesetiaan kita kepada gereja Tuhan. Menguji kesetiaan kita kepada pasangan kita. Ya. Next, ya. Tadi mau menjelaskan tentang penderitaan yang seperti apa yang dimaksud di sini. Penderitaan seperti Kristus. Kristus itu menderita bukan karena berbuat dosa, tapi Kristus menderita karena ketaatannya, karena kasihnya kepada Bapa. Ya, penderitaan Kristus sebagai teladan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 sampai 23 menjelaskan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Waduh, untuk itu kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang sebetulnya itu bukan porsi kita. Tapi Tuhan izinkan itu. Nah, di sini dijelaskan itu kasih karunia. Ya. Bapak Ibu Saudara, untuk itulah kita dipanggil mengalami penderitaan. Ada sudah menolong orang, kok enggak dapat terima kasih, tapi dapat fitnahan. Sudah melayani susah-susah di gereja, terima kasih juga enggak. Dibantu juga enggak. Wah, ya. Semua bisa terjadi, tapi ya, penderitaan menguji kesetiaan. Firman Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Setialah sampai mati. Tuhan menjanjikan hadiah pahala. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Next. Yesus sendiri berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Berani sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri maksudnya apa? Mengesampingkan kepentingan sendiri. Bapak Ibu, setiap kita dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, ada salib yang mesti kita pikul, ada hal yang gak enak yang mesti kita rasakan, kita tanggung. Kalau kami suami istri melayani di tempat ini, ya, salibnya juga ada. Kalau orang lain hari Sabtu, hari Minggu bisa kumpul dengan keluarga. Kalau kami harus ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan bukan karena terpaksa, tapi karena kasih kami kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Satu hari anak cowok ya sempat berteriak histeris. Sampai kapan? Apa maksudnya? Sampai kapan? Apa maksudnya? Gak bisa kumpul mama papa. Hari Minggu mama papa pelayanan. Tapi mereka tahu bahwa itu karena harus melayani Tuhan. Air mata keluar. Salib harus dikesampingkan. Apa yang jadi kepentinganku? Kepentingan Tuhan didahulukan. Dalam kesetiaan aku percaya, ya, Tuhan perhitungkan itu. Ya. Polikarpus next. Dari Smyrna, ini adalah uskup gereja di Smyrna yang mana dia dibakar hidup-hidup pada tiang
pancang tapi tidak berhasil. Dan akhirnya dia ditikam sampai mati. Ya. Sebelumnya Kaisar menggiring dia ke Roma dan menawarkan kepada dia 3 kali. Sangkali Tuhanmu, sangkali Tuhanmu, sangkali Tuhanmu. Tapi dia berkata, dia menjawab Kaisar, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menyangkal Kristus yang telah menyelamatkan aku? Bapak Ibu Saudara, kita mengiring Tuhan yang setia. Keteladanan kesetiaannya, bahkan dalam penderitaan sekalipun dia setia. Dia menyerahkan nyawanya untuk engkau dan saya. Tuhan mau supaya kita pun setia. Setia sampai akhir. Kalaupun harus menyerahkan nyawa, Tuhan sudah meneladankan itu. Bapak Ibu, ini bicara sesuatu yang sangat serius. Saat saya menyiapkan ini, ada WA masuk, ayat yang sama. Ada kiriman masuk, perihal yang sama. Saya belajar taat. Saya sampaikan ini, Bapak Ibu, Tuhan mau kita masuk kepada level yang lebih lagi. Mati untuk Tuhan harus berani. Menderita untuk Tuhan harus berani. Kalau sampai ke titik ini, tersinggung, sakit hati, itu sudah enggak levelnya lagi. Udah jauh ke sana. Enggak perlu kita sakit hati, ya. Tersinggung lagi sudah lewat itu mah. Kita harus siap, ya. Tidak dihargai. Tuhan melihat. Kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat jemaatnya. Mereka miskin tapi Tuhan bilang kaya. Mereka kaya dalam iman dan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini mesti kuat ada dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua ini. Dan poin yang kedua, bagaimana kita mewujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Bertahan dalam pencobaan. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam penderitaan. Kalau sudah tahan uji, sama nih, bicara tentang hal yang sama. Mahkota kehidupan Tuhan akan beri, Tuhan janjikan itu kepada orang yang mengasihi Dia. Bertahan dalam pencobaan maksudnya apa? Enak aja, ngomongnya enak, menjalaninya. Ya. Tapi firman Tuhan ini berkata, di terjemahan yang lain ya, berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan. Jadi pada saat ngalamin masalah, orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia juga setia kepada firman Tuhan. Cobaan, masalah boleh datang. Melakukan kebaikan dibalas kejahatan. Tetap lakukan kebaikan. Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah. Ya, saat masalah datang, saat penderitaan datang. Next. Ayub meneladankan hal ini. Dia mengalami kerugian yang begitu besar secara tiba-tiba. Ya, binatang piaraannya habis. Bahkan dia juga mengalami duka cita yang luar biasa secara tiba-tiba. Tapi firman Tuhan katakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, ini bukan perkara yang mudah. Tapi Roh Kudus mengerjakan ini dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Untuk kita setia bukan hanya ke gereja. Tapi di sana hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Pergaulannya, perkataannya gak jelas. Tapi kesetiaan ini bicara apa? Tunduk penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Kepada kedaulatan Tuhan. Paulus juga meneladankan hal ini. Ya. Next. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini.
Waduh, ini Rasul Tuhan ini ngalamin hal yang luar biasa ya. Dia sendiri sampai berkata, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada hari ini. Gak dihargai mungkin. Ya. Sudah melakukan pekerjaan tangan yang berat. Mati-matian. Melayani Tuhan. Tapi pada saat dimaki, Bapak Ibu pernah dimaki-maki? Sudah melayani Tuhan, dimaki-maki pernah? Ya. Apa responnya kalau dimaki-maki? Tapi Paulus berkata, kami memberkati. Wah, luar biasa ya. Kalau dianiaya, sabar. Biasanya orang yang dianiaya, teraniaya itu apa? Mengancam, mau balas dendam. Tapi ini sabar. Kalau difitnah, wah harus membuktikan nih. Gua siapa belum tahu ya. Tapi saat difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ini bukan perkara yang mudah. Tidak mungkin dengan kekuatan sendiri. Tapi Roh Kudus ada menolong, mengerjakan buah kesetiaan itu dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Memampukan. Saat difitnah, wah rasanya mau naik pitam. Tapi saat Roh Kudus menguasai pikiran, mendengar kata-katanya, tapi tenang hatinya, damainya membuah-buah. Mulut tetap tertutup, damai Tuhan tetap mengalir dan menuntun. Apa bisa itu? Bisa. Saya mengalami. Dan Kristus sendiri, Yesus juga berkata, ketika ini bicara tentang Yesus ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Setia itu sampai ke sini Bapak Ibu. Yang mau seperti Yesus perlu mengalami caci maki. Yang belum dicaci maki berdoa. Yesus dicaci. Ketika ia menderita dia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Orang yang setia bertahan dalam kebenaran, bertahan dalam kekudusan. Ya. Dan Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berikutnya. Setia dalam pekerjaan baik. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10 ini satu ayat yang menjelaskan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diselamatkan oleh darah Yesus, menerima keselamatan lewat kasih karunia Tuhan buat kita. Tapi Tuhan mau untuk kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing sesuai dengan peran dan fungsi kita. Baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Lakukan itu dengan setia. Next. Tuhan juga melengkapi kita dengan berbagai kecerdasan. Ada yang pintar musik, ada yang pintar masak, ada yang pintar urusan bangunan, ada yang pintar nyanyi. Tuhan juga memberikan karunia, berbagai karunia. Karunia menasehati, karunia memberi, karunia memimpin dan seterusnya. Semuanya itu Tuhan lengkapi kita. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan dalam diri kita. Dan kita perlu menggunakan itu dan mengembangkannya. Kapan sampai Tuhan datang. Masa pandemi ini biarlah kesetiaan kita tidak menjadi luntur Bapak Ibu. Baik dalam melayani Tuhan, melakukan bagian kita dengan setia di hadapan Tuhan. Ada kesulitan, ada tantangan, tapi harus diterobos itu untuk kita menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Ya. Pelayanan berubah. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Belajarlah setia. Salah satu contoh di pelayanan doa.
menara doa sudah berjalan dengan baik begitu rupa. Setiap hari ada kelompok-kelompok yang berdoa itu di ruang doa. Ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Tanpa harus diingatkan mereka sudah jalan. Tapi tiba-tiba pandemi terjadi. Tapi kita harus setia dalam pekerjaan yang baik. Apa yang mesti dilakukan? Itu akhir Maret ya kita itu. Dan dalam waktu 1 bulan ternyata kok panjang begitu ya ini pandeminya. Jadi mesti putar otak. Kita harus setia melakukan bagian kita. Saya mulai kontak teman-teman pendoa. Ayo kita bikin doa online ya. Pakai WA call. Tapi semua sudah pada seperti takut. Nggak bisa. Susah sinyalnya, ribet. Ya mungkin karena handphonenya atau udah merasa sepuh, susah. Tapi nggak bisa. Susah. Tapi orang-orang yang setia dalam pekerjaan yang baik tidak akan berhenti di titik susah dan tidak bisa dan tidak mau. Tapi melangkah lebih lagi. Saya kontak ya. Tante, Cik, saya nanti cuma telepon aja video call. Saya telepon tinggal diterima aja. Ya, dicoba ya. Oh ya, coba. Kring, halo, hai. Langsung kontak lagi. Tolong kasih tahu teman-teman di grupnya ya. Supaya nanti saya yang nelpon. Cuman angkat telepon aja. Semua teman angkat telepon. Oh ya. Dicoba. Jalanlah satu grup. Kemudian kita foto, screenshot begitu ya. Kirim di grup. Oh ternyata bisa. Tapi yang lain masih gak bisa. Tapi singkat cerita saya sampai telepon satu-satu. Oh ternyata gampang ya, bisa ya. Aku mau. Yang belum. Bapak Ibu belajar setia. Akhirnya semua grup itu berjalan setiap hari loh. Sekarang ini dengan berdoa dengan video call. Jadi tidak datang ke ruang doa tapi dengan video call. Sudah jalan masing-masing. Saya tidak pernah mengingatkan. Mereka berdoa. Kami mengajar. Saya harus setia. Saya harus membawa grup saya juga setia dalam pekerjaan yang baik. Kalau Tuhan juga sempat Tuhan suruhkan. Kan ada program doa antar generasi itu di masa pandemi. Kan gak mungkin orang tua sama anak-anak kumpul di gereja. Gak mungkin drop itu program. Ya. Wah, tapi waktu saya di kamar mandi, Tuhan bilang bikin konser doa online. Doa antar generasi, Bikin doa antar generasi online. Saya langsung, oh iya Tuhan, iya. Tapi gimana saya belum pernah juga. Dan orangnya mesti banyak. Dan waktu saya koordinasi dengan Pak Rubin, harus Bandung, Tasik, Jakarta. Tapi saya duduk di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bikin saya mampu. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang support. Belajar setia. Walaupun gak ngerti bagaimana, walaupun susah. Tapi ternyata acara itu sangat memberkati katanya ya. Bandung, Jakarta sangat diberkati. Belajar setia, Tuhan menuntut, Tuhan mengarahkan, Tuhan memberi di hati. Belajar setia. Next. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan itu. Ayat yang lain katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ada di awal 2021. Program-program harus berjalan. Pelayanan harus berjalan. Ayo kita semua bangkit melayani Tuhan dengan semangat. Saat Tuhan datang, pastikan kita sedang ada di mana. Kita sedang berkobar-kobar melayani Tuhan, melakukan bagian kita. Kita sedang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita sedang bergandengan tangan menjangkau jiwa-jiwa. Kita sedang giat berdoa. Kita sedang taat kepada Tuhan saat Tuhan datang. Ya. Sehingga seperti Tuhan yang berkata kepada hamba yang diberi 5 dan 2 talenta. Next. Tuhan boleh berkata kepada engkau dan saya. Tuhan boleh berkata kepada gereja ini.
baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang setia melakukan tugasnya sampai akhir. Next. Wahyu 2 ayat 26 katakan, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kita mau mengalami berkat Tuhan, kita mengalami hadiah dari Tuhan. Ayo, ambil keputusan untuk kita menjadi jemaat yang setia, hamba-hamba Tuhan. Kita semua hamba-hamba Tuhan nih, yang setia melayani Tuhan. Dan yang terakhir, pastikan kita setia dalam pernikahan kita. Bukankah kita sudah janji di hadapan Tuhan akan setia kepada pasangan kita sampai maut memisahkan kita, apapun tantangan dan masalahnya. Firman Tuhan dalam Maliaki berkata, aku membenci perceraian. Mari Bapak Ibu Saudara, COVID menguji kesetiaan kita, penderitaan yang terjadi menguji kesetiaan kita dengan pasangan kita juga. Tapi pastikan kita boleh setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada gerejanya, dan juga kepada pasangan kita. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bertahan dalam penderitaan dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya sekalipun dalam penderitaan. Boleh di... Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyaksikan pergumulan hidup saya, khususnya di dalam pernikahan saya selama 12 tahun yang saya alami, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Pada tahun 2006, saya menikah dengan suami saya. Setelah 1 tahun menikah, saya merasakan perubahan yang terjadi dalam sikap suami saya. Suami saya mulai tidak memperdulikan saya, dia cuek terhadap saya, bahkan pulang kerja sampai larut malam yang tidak biasanya dilakukan seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba pada suatu malam, pada waktu kita sedang tidur, tiba-tiba handphone suami saya berbunyi. Dan suami saya tidak bangun, jadi saya yang bangun, saya mengambil handphone suami saya, dan saya melihat ada percakapan suami saya dengan wanita lain. Saya melihat pesan masuk itu dari seorang wanita yang saya tidak tahu wanita itu siapa. Dan saya melihat percakapan-percakapan yang begitu mesra, dan saya syok melihat percakapan-percakapan itu. Ternyata perubahan sikap suami saya selama ini karena dia memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, keesokan harinya saya mulai menegur suami saya. Tetapi dia tidak mau mengakuinya, dia menyangkalnya dan dia masih terus berhubungan dengan wanita tersebut. Saya sudah berulang kali menasihati dia, tapi dia tidak menghiraukan. Dan semakin lama setiap tahun, selama bertahun-tahun, dia tetap melakukan hubungan dengan wanita lain. Dan pada akhirnya setelah 5 tahun saya mendengar bahwa suami saya memiliki anak dengan wanita lain. Hati saya saat itu sangat hancur Bapak Ibu ya. Sebagai seorang istri, saya mendengarkan bahwa suami saya memiliki seorang anak dengan wanita lain. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Pada tahun 2011, setelah 5 tahun pernikahan kami, suami saya bilang kepada saya bahwa dia ingin kita bercerai. Dia ingin menyudahi pernikahan kami. Dan dia menawarkan sejumlah uang supaya saya meninggalkan rumahnya untuk saya mengontrak di tempat lain. Tetapi saya tidak mau. Saya mau bertahan di dalam pernikahan saya. Karena saya ingat janji komitmen pernikahan saya bahwa kita harus setia dalam suka maupun duka. Saya tetap bertahan di dalam pernikahan itu, walaupun apapun yang saya alami, walaupun suami saya memperlakukan saya seperti itu.
Karena saya tidak menanggapi hal itu, akhirnya suami saya menghubungi pengacara dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri yang ada di Tasikmalaya. Dan saya pun, karena saya bersikeras juga untuk mempertahankan pernikahan saya juga memakai jasa pengacara untuk melawan gugatan cerai dari suami saya. Dan saya bilang kepada pengacara saya bahwa saya akan mempertahankan pernikahan ini. Sampai pengacara saya bertanya, atas dasar apa saya mempertahankan pernikahan ini? Saya bilang, saya berpegang teguh kepada Alkitab. Saya berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan pengacara saya itu orang Muslim. Dia meminta Alkitab dari saya berikan Alkitab itu. Dan pengacara saya itu memakai kutipan ayat itu untuk melawan gugatan dari suami saya. Dan akhirnya di pengadilan negeri, gugatan suami saya ditolak oleh hakim karena tidak ada alasan untuk suami saya menceraikan saya. Tapi suami saya tidak menyerah begitu saja. Setelah dia kalah di pengadilan negeri, suami saya naik banding. Dia menggugat saya lagi melalui pengadilan tinggi. Dan saya juga bersikeras juga untuk mempertahankan pernikahan saya. Dan akhirnya di pengadilan tinggi pun suami saya kalah, gugatannya ditolak oleh hakim. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, suami saya akhirnya naik banding lagi sampai ke Mahkamah Agung. Saya juga tetap bersikeras, saya melawan gugatan itu karena saya mau bertahan dalam pernikahan ini. Dan akhirnya di Mahkamah Agung pun gugatan suami saya ditolak oleh hakim. Dan setelah itu suami saya terus berhubungan dengan wanita-wanita yang lain. Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah pasrah. Saya bingung, tapi saya hanya berdoa, saya hanya berserah kepada Tuhan. Sampai 12 tahun saya berdoa, tetapi sebagai manusia, saya ada di titik keputusasaan. Saya sudah hampir menyerah, karena sudah 12 tahun, Tuhan tidak menjawab doa saya. Apa ini Tuhan? Kenapa semua ini harus terjadi? Ya, pada waktu itu saya sudah hampir menyerah, saya akan menyudahi semuanya ini Tuhan. Kalau memang ini yang terbaik, saya bilang begitu kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menjawab doa saya. Setelah 12 tahun saya menjalani pernikahan saya, Tuhan menjawab pada suatu malam. Tiba-tiba pada waktu saya hendak tidur, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Ternyata ada WhatsApp, dan saya lihat WhatsApp itu dari suami saya. Saya kaget, saya terkejut. Suami saya menghubungi saya setelah sekian lama dia tidak menghubungi saya sama sekali. Dan suami saya bercerita selama ini kejadian-kejadian semua yang terjadi. Dan akhirnya suami saya meminta maaf kepada saya, dia mau kembali kepada saya. Bahkan suami saya bertanya apakah saya mau memaafkannya setelah apa yang sudah dia lakukan. Tapi saat itu saya tidak memiliki rasa sakit hati sama sekali. Saya langsung bilang saya memaafkan dia. Saya mengampuni dia dan saya akan menerima dia apa adanya. Secara manusia mungkin saya tidak bisa mengampuni dan memaafkan dia apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Tapi saya yakin ini semua adalah perbuatan Roh Kudus. Karena Tuhan yang memampukan saya sehingga saya bisa mengampuni dan menerima kembali suami saya apa adanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kami sudah bisa hidup bersama. Kami membangun rumah tangga di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bahkan suami saya setiap minggu juga rajin beribadah. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doa saya. Walaupun yang menurut saya itu waktu yang panjang, tapi saya yakin Tuhan memberikan semua yang terbaik dan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang sama seperti yang saya alami, Bapak Ibu jangan menyerah, jangan putus asa, terus bertahan dan setia di dalam Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya tepat pada waktunya. Tuhan yang memberikan kita pertolongan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya itulah kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Buat Tuhan kita luar biasa. Seorang istri yang gigih dengan Tuhan dan firman Tuhan.
Ini juga merupakan buah doa, Bapak Ibu, buah dari doa. Cencen ini teman berdoa di menara doa sekolah minggu tiap hari Senin jam 6:30 di ruang studio di situ ya. Jadi peristiwa ini terjadi sementara dia berdoa bersama kami di menara doa sekolah minggu. Jadi kesetiaan membuahkan hasil, mujizat Tuhan lakukan itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.